apapun kemampuannya, kalau menurut saya kita mesti dakwahkan TGN ini dengan berbagai cara lah. Jadi nggak ada batasan harus kiainya, harus ustadznya, harus pengusahanya, enggak. Siapapun orangnya, apapun permasalahannya, ketika ia mau datang kepada seorang mursyid, detik itu pula, saat itu pula sesungguhnya secara hakikat permasalahan itu clear. Jangan tengok-tengok ke kapal lain. Jangan tengok-tengok itu ya. Di dalam kapal sendiri itu sudah komplit semuanya. Betul. Sudah komplit. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kita ketemu ya? Ingat nggak? Agak lama juga ya. Terakhir ketika ada acara di Pemalang Kali Perahu itu ya. Iya, di musola tuh ya. Itu pas hujan-hujan. Iya. Ada banyak jamaah mau talqin zikir ya. Luar biasa. Itu kalau nggak salah tahun kemarin sih ya. Pas COVID ya. Betul. Tahun kemarin, alhamdulillah nih. Tapi sebelumnya saya ingat nih, 2008 itu pertama kali saya ke Pekalongan. Waktu itu kita ada safari dakwah 17 hari sampai Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sampai ke Madura, terus ditutup ke Tasik. Nah, yang pertama kita yang pertama tuh Cirebon, yang kedua tuh Pekalongan. Kita sampai tuh malam disambut sama Pak Haji Jamil, Pak Arif, Mbah Roso, sama waktu itu masih ada Pak Yai Jahri ya, Jahri Anwar. Iya. Itu nggak terlupakan tuh pengalaman tuh. Pak Kiai Yasir Bunyamin almarhum. Iya, betul. Juga beliau kan saat itu awal diangkat jadi ketua perwakilan ISP ya, Pekalongan. Ya. Jadi begini nih Pak Haji, alhamdulillah kita nih pas sampai ke Pekalongan ini bisa melakukan nanti podcast dengan beberapa ikhwan. Sebelum itu kita ke Semarang dan Kendal. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Itu bagaimana sih kisah awal ber-TGN? Kan yang saya tahu waktu 2008 waktu memang Pak Haji sudah ber-TGN dengan teman-teman di Pekalongan tuh menggerakkan dakwah TGN, membentuk beberapa majelis zikir, majelis manakib gitu kan. Itu tahun 2008, tentunya kan ber-TGN sendiri sebelum 2008. Itu gimana cerita nih seorang saudagar, pedagang bisa akhirnya nyantol ke TGN Suralaya? Tahun berapa tuh Pak Haji? Saya harus flashback ke belakang nih ya. Jadi dulu 93. Tahun 93 itu saya mulai ber-TGN karena memang orang tua saya itu seorang ikhwan. Orang tua memang sudah ikhwan. Ya, sudah ikhwan. Kemudian saat itu ya hanya ikut-ikutan saja. Motivasinya sebetulnya ya karena sebagai pengusaha, sebagai pedagang kan kayaknya umum itu nyari buat supaya dagangannya laris, supaya usahanya lancar gitu ya. Bahasa halusnya barokah gitu ya. Jadi bahasa halusnya barokah tapi dalam tuh supaya dagangan itu kan laris. Gitu ya. Cepat bisa lancar gitu. Iya. Padahal kan setelah makin kesini itu ternyata barokah bukan kalau dagangannya laris. Nggak laris pun bisa juga barokah kan itu ya. Jadi bukan materi ya. Iya. Oke. Jadi karena orang tua memang sudah ber-TGN terus ikut-ikutan. Ya. Nah, itu 93 itu apa? Pertama talqin atau pertama ke Suralaya atau gimana tuh tahun 93 tadi cerita? Pertama talqin. Karena kan Pekalongan itu memang basisnya TGN ya. Oke. Karena dulu ketika
perjalanan ziarah Pangarsa Abah Anom itu selalu Pekalongan itu dijadikan tempat untuk transit. Transit ya. Iya, tempat untuk transit. Sehingga ya dulu memang saya tidak tahu itu apa itu TKN. Bahkan ketika saya sudah ber-TKN pun itu mengikuti kegiatan ke Suryalaya itu saat manakib itu saya malah pulang. Maksudnya pulang kan? Udah nyampe langsung gimana tuh kok pulang? Kan datang malam tuh. Besok pagi kan manakib. Datang malam dan satu rombongan itu ada keluarga besar dari Pangarsa Pak Zainal Abidin Anwar pengemban amanah ya. Nah istirahat di sana malam. Paginya manakib kan biasanya. Ya. Nah pas manakib itu saya malah pulang. Sama yang lain-lainnya juga begitu. Malah sempat ditegur sama Pangarsa dengan Zainal Abidin. Manakib kok malah pulang gitu. Ya karena emang belum tahu. Jadi kesana itu ngapain sebenarnya pas Suryalaya, pas jelang manakib malah pas manakib pulang? Ya pengen saja ketemu Abah saja kan awalnya saya sampaikan hanya cari barokah. Iya begitu. Tapi tahu waktu itu ada manakib. Iya tahu. Dan tidak ikut pulang itu? Ya berarti tidak ikut. Karena memang tidak ingin manakib. Ya belum tahu saja. Belum tahu. Belum tahu. Karenanya ketika perjalanannya sampai sekarang kadang ketawa sendiri. Kenapa dulu pas manakib saya malah pulang, kawan-kawan juga begitu kan gitu ya. Nah itu rupanya memang berproses ya untuk memahami dalam bertarekat itu. Segitu gitu. Orang tua sudah ber-TKN kan? Iya. Nah tahun 93 kan berarti awal talqin. Iya. Talqin di Pekalongan atau talqin di Suryalaya? Awal di Pekalongan. Dengan Pak Yai Anwar. Iya. Oke. Pertama kali ke Suryalayanya? Ke Suryalayanya jadi setelah talqin kemudian ada rombongan ke sana. Kan hampir tiap tahun dulu. Ya. Hampir tiap tahun adakan perjalanan ziarah ke Suryalaya. Tetapi karena informasi daripada amalia TKN atau hal-hal yang berkaitan dengan TKN itu belum segamblang sekarang ya. Jadi banyak juga ikhwan-ikhwan khususnya saya saja belum memahami bagaimana setelah bertalqin apa yang mesti dilakukan gitu. Bahkan ketika saya berkesempatan pergi haji di tahun 2000 pas moneter itu tahun berapa itu? Moneter itu 2008 sama 98 ya. Bukan krisis tuh. Yang krisis awal. Rezim Soeharto itu 98. Terus tapi 2008 ada krisis moneter juga yang mortgage prime itu yang dari Amerika tuh kan terimbas ke sini. Nah, ini yang 98. Ya. Nah, itu saya hanya di saat itu hampir setiap hari di Masjidil Haram itu saya baca Uqudul Juman. Kalau sekarang saya jadi tahu itu dulu Uqudul Juman, dulu enggak tahu itu Uqudul Juman. Saya baca aja amalan itu karena ada saya diarahkan oleh wakil talqin Pak Ijari. Nanti di sana baca ini aja, lakukan hataman. Itu saya hampir tiap hari. Zikir hatam ya. Iya, zikir hatam itu. Nah, itu berarti tahun 93 pertama kali talqin, gak lama ke Suryalaya. Masih ingat gak awal ketemu Pangarsa Abah tuh? Iya, sangat ingat sekali. Itu pagi, siang, sore atau gimana? Biasa perjalanan itu selalu dari sini sore hari ya. Kan kita memang selalu merencanakan untuk sampai sana malam, kemudian pagi bisa ketemu, selalu seperti itu. Awal ketemu beliau itu ya tidak bisa berkata apa-apa kecuali yang tadi mau niatan apa-apa semua itu tersimpan nggak bisa diucapkan ya. Tetapi rasanya begitu keluar dari madrasah beliau itu kayak ada kelonggaran atau
hilang beban walaupun Gitu itu ya. belum tersampai. Nggak tahu itu apa. Nah itu pas saat manakib atau di luar manakib pertama kali ketemu Pangsabar? Yang sering kali itu datang di luar Manakib. manakibnya. Jadi nggak terlalu rame ya. Iya. Gitu. Nah berarti ketemu udah di madrasah ya. Iya. Tapi mengalami nggak talqin zikir dengan Pangsabar? Iya. Di madrasah biasanya ini ya untuk talqin zikir ya. Gitu. Ada interaksi lain nggak setelah ini Pak Haji dengan Pangsabar, maksudnya setelah talqin zikir jadi ikhwan amalnya kadang sering juga kembali ke Suralaya. Pernah nggak mengalami interaksi dengan beliau yang sangat berkesan gitu kan pas lagi silaturahim? Ya. Jadi yang pertama artinya berproses ya, bertahap saya rasakan itu dulu saya yang namanya pengusaha atau pedagang pastilah selalu upaya nyari kalau bahasa halusnya itu datanglah kepada para kiai minta doa, Berkah ya. ya mohon berkah itu ya kemana-mana. Nah begitu saya kenal dengan Suryalaya, sedikit demi sedikit memang hal itu tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan untuk kemana-mana begitu. Walaupun saya secara amaliah ya belum begitu memahami gitu. Cuman ya ikut saja zikir ya zikir. Malah kadang-kadang dulu ketika di masjid tempat kegiatan itu ya yang saya lihat kan tokoh-tokohnya kan itu artinya atas senior-senior saya. Justru kadang-kadang di saat khofi itu malah bubar, artinya dianggap sudah selesai begitu. Nah itu tadi karena salah satunya juga informasi hal maliyah yang belum begitu gamblang seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan mencari informasi terkait dengan amalia, terkait dengan panduan-panduan itu udah banyak di media ya. Nah kalau dulu memang belum ada media sosial atau apalagi tahun-tahun awal 90-an mungkin bunyi handphone juga monoponik mas. Jadi belum tersambung dengan internet. Ya saat awal itu hendak zikir bersuara saja ya beratnya karena masih ya ada malu, ya ada risih dan lain sebagainya ya. Itu awal-awalnya. Apa yang mendorong Pak Haji ini ingin maksudnya gini, di Pekalongan ini kan basis masyarakat Aswaja kan memang banyak, memang mayoritas lah gitu kan. Tapi kan memang belum semuanya bertarekat. Nah ini kan Pak Haji Jambil ini kan begitu bersemangat nih mendakwahkan TK. Sebenarnya ada kayak gini, ada juga beberapa ikhwan ya udah sekedar untuk diri dan keluarga mengamalkan, ada manakib ya mereka berangkat ikut, ada zikir khatam majelis bagus itu bagus. Nah tetapi ada juga orang-orang yang memang nggak mau nyampe di situ aja, dia tuh akhirnya juga coba bagaimana mendakwahkan ke orang lain dengan mengundang wakil talqin, bikin pelatihan gitu kan, dikumpulkan jamaah, dijelaskan apa itu tarekat. Apa sih yang mendorong Pak Haji itu mau melakukan itu tuh? Hal itu sebetulnya sih bukan kemampuan saya ya. Artinya sebetulnya lebih pada kawan-kawan atau tokoh-tokoh TGN yang ada di Pekalongan ini. Kalau saya itu sebetulnya saya berpikirnya sekarang justru saya yang terbawa gitu. Aneh demen jawaban Pak Haji Jamil. Saya justru terdorong oleh beliau-beliau, terdorong oleh kalangan ikhwan yang memang secara tampaknya menggerakkan, tapi sesungguhnya saya memahami itu bukan menggerakkan, justru digerakkan. Karena contoh begini, ketika saya pas keluar kota, kemudian ada jadwal entah itu hataman atau manakib, karena kelingan di kampung itu ada kegiatan, kita mau tidak mau itu akhirnya kan kita mesti datang kan, berarti
mereka yang menggerakkan atau Iya, mendorong. iya, iya. Jadi bukan saya sebagai Gitu ya. penggeraknya itu. Nah, adapun kemudian bagaimana meningkatkan dakwah dan sebagainya itu kan memang kewajiban kita semua sebagai ikhwan. Bagi Ikhwan sebagai murid tangan Iya. sahabat. Apapun kemampuannya, kalau menurut saya kita mesti dakwahkan TGN ini dengan berbagai cara lah. Jadi nggak ada batasan harus kiainya, harus Iya, ustadznya, harus pengusahanya, enggak. Jadi ada juga ada mubaliknya, Iya. ada muharriknya, ada muadibnya. Betul, Seperti itu. lengkap deh. Nah, Iya. dan lengkap ini ada di Pak Haji juga, mubalik, muharik, muadib. Ya, saya yang begitu memang awalnya berat. Ada rasa risih ketika ada panggilan-panggilan yang sesungguhnya itu bukan yang saya harap. Tetapi sebagai ikhwan pasti nanti hal itu akan hilang dengan sendirinya. Silahkan mau manggil apa saja. Itu nggak ngaruh. Yang penting kita memang Ya, ya. jalankan saja sebagai bentuk khidmat kepada pangarsa guru itu. Nah, background Pak Haji ini kan pengusaha, itu kan batik lah kalau di Pekalongan gitu kan. Itu apa sih pentingnya itu amalia tarekat kita sebagai pengusaha nih latar belakang? Nah, ini mungkin perlu saya kabarkan ya, artinya saya sampaikan juga karena penyampai ini mesti yang merasakan. Betul, jadi jangan hanya menyampaikan saja, apalagi bagi kalangan pengusaha. Yang pertama bahwa TGN ini adalah tarikatnya orang-orang sibuk, jelasin. Maksudnya targetnya orang-orang sibuk. Ya berarti bagi orang-orang yang sesibuk apapun itu hendaknya ber-TGN. Karena di dalam amalah TGN ini selalu kan fleksibel dengan berbagai profesi. Yang saya rasakan itu. Dan harus muncul, bukannya dimunculkan, harus muncul berarti dengan pelan-pelan sabar istiqomah lakukan apa yang guru perintahkan, nanti akan muncul dengan sendirinya, yaitu perasaan semacam nggak ada ganjalan hal kesulitan dan lain sebagainya. Selalu akan didapat perasaan nyaman, baik itu ketika ada atau berjaya dalam usaha, maupun ketika tiada atau surut dalam hal usaha. Ini bagi kalangan pengusaha. Dan bukan pengusaha pun akan seperti itu. Jadi takarannya itu ketenangan, perasaan tenang itu. Ya. Ini kan menarik nih. Awalnya itu kemasan barokah dalam arti ingin usahanya itu kan materi keduniawian katakan. Tetapi sekarang pada titik pemahaman bahwanya ya memang seorang pengusaha itu kan punya volatility tinggi tuh. Usaha itu kan grafiknya kayak roller coaster gitu kan. Justru di situ bukan tolak ukur bahwa kita ini ada kemajuan lah dalam berzikir bertarekat, justru di ketenangan kolbu itu ya. Mau naik mau turun itu nggak ngaruh, kasar begitu. Iya, betul. Betul. Jadi kalau awalnya pastilah ketika melakukan amalia entah itu bagaimana itu selalu niatannya kadang-kadang berbeda dengan yang diucapkan. Betul. Kita niatkan ilahi anta maksudi ya. Tetapi seringkali kan selang beberapa saat niatan itu lupa. Ilahi duit maksudi ya kan, ilahi laris maksudi kan gitu kan. Nah, nanti di dalam perjalanannya itu tadi yang saya sampaikan, walaupun kita tetap yang namanya ikhtiar harus maksimal. Ya. Harus maksimal. Yang tampak itu bukan sebuah ukuran. Kadang-kadang memang hal yang seperti ini kita susah juga diceritakan ke tidak semua memahami. Makanya kita juga tidak harus menceritakan orang lain harus
percaya atau tahu tidak perlu juga itu. Karena kadang-kadang ada yang kita ceritakan tapi mereka tidak memahami. Belum bisa memahami Iya. lah ya. Berarti tadi menarik nih, Teken ini adalah Teken untuk orang-orang sibuk. Jadi sesibuk apapun kita, mau background dia pengusaha, akademisi, TNI Polri, atau mungkin dia apapun profesinya, apalagi hidup sekarang di dunia kekinian, yang ritme hidup, kompetisi hidup begitu tinggi, itu kan sibuk. Ternyata mengamalkan Teken itu pun masih bisa. Gitu ya maksudnya itu? Sangat bisa. Oke. Dan nah, kan, apakah nih, mohon maaf saya selak dikit. Apakah ini berarti amalan Teken ini ringan nih? Kan gini, orang sibuk, sesibuk apapun, kita masih bisa mengamalkan TKN. Apakah amalkan TKN ini berarti ringan? Dan maksudnya hanya sekedar amalan saja gitu? Jadi ringan dan berat itu sebetulnya kan kalau orang itu sudah merasakan ya. Seringkali belum diamalkan kan sudah merasa berat. Membayangkan yang diamalkan sehingga padahal belum diamalkan, tetapi seringkali ngomong berat kan begitu. Iya. Dia belum ngamalin udah ngomong berat. Iya. Nah, padahal pangarsa guru kan senantiasa memberikan keringanan sekemampuannya, bahkan kan seperti itu. Artinya pada posisi orang-orang atau kawan-kawan yang sibuk itu ya ada takaran-takaran yang mesti kemampuannya segini. Jadi nggak ada harus begini harus begitu, tidak boleh begini tidak boleh begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Makanya menarik tuh, lebih baik lebih banyak lebih bagus. Gitu ya, bahasa beliau betul. Jadi itu sekemampuan bukan berarti kemudian kita kendor, bukan. Kan begitu. Nah itu saya merasakan sendiri, terkadang memang orang pengusaha itu kadang kehabisan waktu. Gitu. Yang hendak untuk mengamalkan itu kadang-kadang bisa kehabisan juga. Nah makanya saya baru memahami, saya pun tidak berani maksa-maksa ke teman-teman kalangan gitu ya. ikhwan atau teman-teman, karena memang kemampuan kita berbeda-beda. Betul. Kemampuan, kondisi, latar belakang itu berbeda. Jadi kita nggak boleh mudah untuk menghakimi. Lo harus gitu ya. Nah, ada nggak kisah nih Pak Aji sebagai pengusaha itu dalam kondisi yang begitu berat, terus ternyata alhamdulillah nih kita punya amalia TKN. Jadi kan nggak sedikit nih orang ketika usahanya itu ambruk, katakan mohon maaf, memang saya kan pernah ngobrol juga sebelumnya sama Pak Aji ini. Namanya bisnis itu kan seperti roller coaster. Ketika kita di atas kita bisa lupa. Ketika kita sampai ke bawah kita bisa meninggalkan gitu kan. Pak Haji udah pernah ngalamin di atas, ngalamin juga di bawah. Nah, di titik-titik ekstrim itu ada nggak pengalaman yang membuktikan, waduh, alhamdulillah nih gue bermusik kepada Pangarsa Abah, mendawamkan amalia TKN, jadi gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau saya memahaminya justru itu bukti bahwa apa yang Pangarsa Abah berikan itu bukan hanya omong kosong. Ya, ketika dalam posisi jalan atau berjaya kita rajin dalam kegiatan, rajin dalam amalia, kita akan dicoba ketika diturunkan bagaimana. Yang namanya ujian kecintaan, saya kira saya memahaminya seperti itu. Dan itu kepada siapa saja. Apapun profesinya juga. Makanya saya selalu sampaikan ke kawan-kawan saya, nggak akan apa-apa. Yakin. Maksudnya nggak akan apa gini nih? Artinya dalam kondisi apapun, sesulit apapun, bahkan yang mungkin dilihat orang itu sangat memprihatinkan atau mengerikan, tetapi pelakunya bagi kita itu itu akan biasa-biasa saja. Biasa-biasa dalam artian ketenangan itu akan tetap muncul. Manakala kita belum bisa dikatakan istiqomah, tetapi kita tetap gandul atau tetap bagaimana jangan sampai melupakan perintah dari Pangarsa Guru itu. Jadi apapun kondisi yang dialami, sesulit apapun kondisi yang
alami itu jangan pernah lepas gandul dengan pangasabah. Gimana tuh cerita? Ada nggak mungkin pengalaman seperti itu bisa diceritakan nih Pak Haji? buat apa pembelajaran ikhwan-ikhwan juga gitu. Ya itu kan terkadang kisah-kisah dari kawan-kawan saya itu kan kadang saya sambung-sambungkan. Ternyata memang kesimpulan saya seperti itu. Kepada mereka pengamal-pengamal itu tetap Pangarsaabah akan selalu memberikan naungan dalam sehingga dia dalam kondisi yang secara kasat mata dilihat itu mungkin wah sangat berat itu. Mungkin nggak ada jalan keluar, mustahil nih. Tetapi selalu diberikan ada saja jalan. Makanya saya langsung menyimpulkan nggak akan ada apa. Nah itu jadi support bagi kawan-kawan yang hendak bertarikat. Saya selalu sampaikan, siapapun orangnya, apapun permasalahannya, ketika ia mau datang kepada seorang mursyid, detik itu pula, saat itu pula sesungguhnya secara hakikat permasalahan itu clear. Permasalahan secara hakikatnya, permasalahan itu clear, baik masalah yang sedang dihadapi maupun masalah yang akan datang. Nah, saya berikan penguatan, baca itu Manqobah Kanjeng Abdul Qadir, ada kan tuh ya, Manqobah 15 atau apa tuh kalau tidak salah. Ketika ada perempuan yang datang putranya, masih ingat tuh ya. Nah, beliau kan sampaikan, sudah hidup pulanglah. Tapi ternyata belum kan itu. Belum, datang lagi. Datang lagi dan itu gambaran tadi secara hakikatnya itu clear. Syariatnya bagaimana? Ya sabar, istiqomah. Sabar jalani perintah guru, istiqomah itu. Jadi kan sebetulnya clear permasalahan itu tidak harus analiko itu clear sudah nggak ada masalah kan, nggak, tetap berproses syariatnya kan begitu ya. Tetapi hati itu ketenangannya itu sudah muncul sama dengan sudah clear, bukan berarti double, enggak. Betul. Makanya makanya tadi saya sampaikan, mungkin kalau diceritakan orang dia tidak akan memahami, bahkan tidak percaya begitu. Karena yang mengalami masalah itu adalah kita sendiri. Betul. Jadi dengan kita bertarekat kepada mursyid yang kamil mukamil, apapun yang terjadi sebenarnya masalah itu udah selesai. Karena masalah itu kan menjadi guna-guna ada di dalam kolbu. Jadi tinggal syariatnya memang butuh proses, butuh kerja keras, butuh musyawarah, butuh kita menyambangi, mencari solusi, berpikir gitu. Tetapi hakikat itu masalah udah selesai. Memang begitu kan. Itu saya meyakini itu. Gitu. Jadi kalaupun misalkan bagi diri saya yang namanya pengusaha kan pastilah mungkin untuk ketertundaan dalam berbagai penyelesaian ke siapapun, dan kita misalkan menyampaikan mereka tidak percaya, ya sudah tidak apa-apa, memang belum percaya, tetapi dalam keyakinannya nggak akan ada itu niatan untuk jahat atau dibuat-buat, itu sama sekali nggak begitu. Betul. Nah itu pun sebetulnya ujian bagi semuanya. Bagi semua ikhwan, kadang apalagi sesama ikhwan itu pasti kita diuji gitu. Berarti ini kita dengan bermursyid kepada Pangarsaabah itu sesungguhnya secara hakikat tuh kita sudah dibekali ini ya Pak Kiai dibekali atau dimodali untuk bisa menyelesaikan segala pun apapun yang menjadi tantangan hidup. Seperti itu ya? Saya meyakini itu. Saya meyakini itu, dan makanya karenanya sebersit pun nggak bergeming nggak boleh bergeser kalau begitu. Ibaratnya kita udah dimodali, sudah dikasih toolsnya. Karena kan gini, nggak semua bukan meyakini, tidak bisa meyakini, mengalami, bahkan percaya itu juga. Karena gini, sekarang punya karakter model itu instan. Dia orang mau datang dijawab masalah dia selesai. Kan banyak juga tuh akhirnya
masalah gue nggak selesai-selesai juga nih, dia pindah, dia bergeser. Kan nggak sedikit kayak gitu. Ya. Nah itu yang saya sampaikan mesti yakinkan ke kalangan ikhwan, saudara-saudara kita. Kita harus munculkan rasa kasih kepada sesama ikhwan dengan berbagai keadaan gitu. Walaupun kadang-kadang mereka melihat kita mungkin sedang dalam kesulitan. Mereka melihatnya seperti itu barangkali, sedang dalam keterpurukan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memaknai itu karena kita tidak merasa sedang dalam kesedihan atau itu enggak. Nah, kita sampaikan kepada kalangan ikhwan untuk bisa muncul keyakinan itu dengan cara apa? Ya selalu mendatangi atau dalam kegiatan-kegiatan amaliyah itu. Ini menarik nih Pak Haji ini tadi menyampaikan bahwa orang melihat kita itu seperti kesulitan. Yeah. Orang melihat kita ini seperti stres lah. Ini gila kondisi dia ini begini nih, begini segala macam. Udah kasihan dikasih. Jadi seperti kita ingin mengasihin dia itu zohirnya. Tetapi sebenarnya itu bagi orang yang pelaku sebenarnya kok gue nggak merasakan gitu. Nah, itu kuncinya kan tadi disampaikan di amaliyah. Supaya kita bisa merasakan kalau kita ini jatuh bangun tuh bukan sesuatu ukuran gitu kan. Nah, selain amaliyah itu apalagi nih Pak Haji nih yang bisa membuat, kan kita harus bukan maksudnya Pak Haji nih, saya tahu lah Pak Haji ini kan tadi saya sudah sampaikan nih tapi saya seringnya tuh senyum-senyum aja gitu kan. Kadang kalau orang ditimpa ujian kan dahinya mengkerut gitu kan, emosi nggak stabil gitu kan. Terus ada orang kasihan gitu kan. Ini apa tuh? Selain tadi memperkuat amaliyah secara berjamaah, ada lagi nggak tips-tipsnya tuh, Haji? Ya tipsnya itu memang harus sering bertemu dengan sesama ikhwan. Dalam artian bertemu itu kan mendatangi setiap kegiatan. Betul. Sana ada kegiatan hataman, sana ada silaturahim. Silaturahim. Dan senyum itu sebetulnya kan tidak bisa dibuat-buat, pasti beda gitu, pasti beda. Jadi itu sebetulnya ungkapan dari yang dia rasakan. Kalau ekspresi dari apa yang dia rasakan tuh senyumnya. Nah itu didapat ya ketika saya ndak sampaikan rajin syukur, bisa rajin istiqomah, itu yang diharapkan begitu. Tetapi itu hasil daripada amaliyah. Akan di situ akan dirasakan dengan gitu sendirinya. Jadi hasil amal itu akan terekspresikan dengan apapun yang kita ucap, apapun apa yang kita lakukan, itu akan terwujudkan ya, maksudnya terekspresikan ya. Oke. Jadi karenanya dulu orang tua pernah karena sebagai ikhwan kan tahu sampai nasihati ke anaknya, saya ini dinasihati. Sayangi orang yang membenci kepadamu. Itu dulu saya debat banget. Karena tidak mungkin lah. Dia membenci, masa kita disuruh menyayangi gitu. Nah, tetapi contoh ataupun perintah yang diberikan oleh pangarsa guru itu memang nyata bisa. Jadi kita bawaannya itu ya bawaan kasih gitu kepada siapapun. Bahkan ketika sana mungkin tidak percaya ke kita, itu kita tidak tersundut mau meyakinkan itu, tidak, ya terserah, karena memang itu saja, betul. Orang lain bisa nganggap gila lo udah gini masih aja kan begitu tuh, ya kan? Lo udah di apa sih masih aja tuh, masih menyayangi kan? Lo stres lo ya gitu. Tapi benar itu, memang itu bisa muncul perasaan itu, bisa muncul. Itu dasarnya amaliyah ya, yang luar biasanya. Karenanya kalau itu sudah muncul, nanti sudah nggak bergeming suara-suara di luar yang mungkin menggoyahkan atau apa. Itu yang kita mesti
berikan keyakinan kepada kalangan ikhwan. Apalagi kan di situasi-situasi yang seperti ini ya. Ya. Pasca Informasi begitu mudah tuh. Ini saya sering kali sampaikan. Saya gambarkan kalau kita itu ibaratnya kayak ada di tengah lautan yang sedang besar ombak, angin dan lain sebagainya, terombang-ambing. Nah, kita dalam kapal kita itu TKN gitu. Iya. Nah kodanya guru mursyid kita. Nah, mana bisa kita ada di dalam kapal kemudian kita tengok-tengok ke kapal lain, sana memberikan ini, mau kita pindah ke kapal lain. Iya. Kita justru akan kecebur. Itu memang godaan karena kan saya sering kali kan kawan-kawan saya yang di TGN Center itu kan selalu nyupport, memberikan ilmu kayak sampean, Jidika, iya itu kan, beliau selalu sampaikan begitu. Makanya saya ya ini memahaminya seperti itu. Jadi udah jangan tengok-tengok ke kapal lain. Jangan tengok-tengok itu ya. Di dalam kapal sendiri itu sudah komplit semuanya. Betul. Sudah komplit. Gandulnya tadi itu ya. Jadi ini teman-teman nih Pak Haji Jamil ini merupakan alumni Khalwat angkatan pertama. Jadi menarik nih di tengah kesibukan beliau sebagai seorang pengusaha itu saya dulu sempat surprise juga. Ini 40 hari ditinggalin gimana usahanya nih? Apalagi nggak boleh ada komunikasi via handphone dengan dunia luar gitu. Luar biasa juga tuh. Nah, itu rupanya yang membuat saya mudah meyakinkan kawan-kawan yang hendak ikut khalwat. Karena sudah mengalami. Iya. Yang memang dalam menyampaikan sesuatu itu rupanya memang harus rasakan dulu gitu. Dan dulu sebetulnya saya tidak ada niatan ikut. Saya berharap dulu itu memang para mubalek-mubaleknya ya. Itu yang ikut. Iya. Tetapi rupanya Allah berkehendak lain gitu. Berkehendak lain ketika tidak ada peserta, saya merasa pekalongan harus ada gitu. Pekalongan harus ada, dan kawan saya Pak Arif itu yang udah Pak Haji masuk saja, biar urusan rumah saya katanya begitu. Beliau sampaikan itu. Padahal saat itu ada usaha di rumah yang mana saat itu saya mungkin karyawan tuh 100 orang ada masih jalan gitu. Tetapi saya meyakininya jalan gitu, nggak apa-apa. Dan saya berkeyakinan bahwa ikut khalwat hanya 40 hari. Itu kan insya Allah masih akan pulang kan gitu. Artinya sesuatu yang ditinggalkan sejenak itu nggak akan apa-apa, kita insya Allah masih akan pulang kan gitu. Nah, ketika kita saat itu usia kita dicukupkan di situ, kita juga sama ditinggalkan semuanya begitu. Tapi itu yang jarang yang kawan-kawan ketakutan kadang-kadang ini 40 hari bagaimana begitu. Nah, kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Betul. Sesuatu yang jauh, padahal itu bukan wewenang kita, wewenangnya Allah kan gitu. Apalagi kita pun ketika khalwat itu kan Pak Haji memang benar-benar total untuk mendekatkan diri. Insya Allah tuh pun keluarga bukan kita yang ngasih makan, dalam arti bukan kita yang menjaga anak-anak sampai tua, anak pasti kan amaliyah itulah kalau nanti saat itu saya tidak tahu juga itu artinya saya mau niat mendekatkan diri atau apa. Saya seperti yang tadi saya sampaikan, merasa bahwa Pekalongan perlu ada yang ikut, jadi oke lah. Saya ikut. Dan saya juga menyadari memang kondisi masing-masing ikhwan itu kan berbeda-beda, terutama dalam hal cara berpikirnya gitu. Kalau itu boleh dikatakan orang nekat atau apa ya? Nekat sih. Tetapi saya juga merasa
kayak ada alur yang memang saya terbawa ke situ. Kan ketika halwat itu ada larangan untuk tidak merokok juga kan Bu ya. Iya, ada Selama dorongan. 40 hari. Sebelum saya ikut, itu saya secara otomatis saya itu berhenti merokok. Berhenti merokok. Berarti sekitar tahun 2011-an apa? Halwat kan 2000. Iya. Dan berhentinya itu bukan karena sakit atau kemudian berhenti secara pelan-pelan. Itu berhenti secara total, tiba-tiba tidak enak gitu. Tiba-tiba tidak enak. Padahal saya perokok yang luar biasa. Saya kalau sendiri itu 5 bungkus. Sehari ya. Iya. Kalau sendiri itu saya. Kalau ada kawan pastilah lebih. Nah makanya ketika saya berhenti itu di mobil atau di tempat-tempat yang biasa buat istirahat itu masih banyak stok rokok gitu. Nah awalnya saya itu ketika di Madrasah Pangarsabah saya selalu risih. Dalam tas itu kan selalu ada rokok ya. Paling saya sundut sebentar. Matikan. Saya perasaan risih itu ada. Nah makanya saya memaknainya itu karamat guru juga. Karena memang total langsung. Dan memang waktu itu dorongan pengen berhenti merokok, ada juga dorongan seperti itu yang ingin coba berhenti merokok. Awalnya saya hanya risih ketika ngerokok di madrasah. Di sekitaran madrasah ngerokok tuh kayaknya gimana gitu. Iya, jadi perasaannya itu ya mungkin sebetulnya kurang kan sopan gitu. Secara jasad beliau nggak ada di situ ya. Tapi nggak tahu kemana-mana itu bawaannya risih saja. Itu. Nah, dan perasaan risih itu ya alhamdulillah hingga sekarang kadang akhirnya sampai sekarang tuh total berhenti ya. Oh ya. Masya Jadi Allah. nyium atau itu memang betul. itu bukan murni kemampuan dari saya yakini itu. Nah karenanya setelah itu kemudian ada acara halwat saya sudah ringan ninggalkan rokok. Betul. Alhamdulillah jadi bisa itu. Iya itu. Kalau gitu perjalanan hidup Pak Haji ini kan ini ya dinamikanya gak cukup tinggi ya sebagai seorang saudagar pengusaha dan merasa meyakin bahwa ini Abah ini benar-benar mursyid yang membimbing murid-muridnya meskipun secara zahir beliau juga sudah tidak gabung dengan kita. Gimana Pak Haji melihat sosok Pangarsabah? Satu kata luar biasa gitu ya. Luar biasa karena memang tak terangkai banyak kata-kata untuk beliau. Ada secara jasad atau tidak itu tidak tahu, saya sama saja gitu. Ketika awal dulu saya datang ke sana. Nah, karenanya saya kalau pas ini nih ada foto-foto beliau kayak begini itu, saya kalau di kamar itu nggak berani saya lepas pakaian kayak Iya betul. Nah perasaan. Jadi betul itu adab juga ya. Jadi kesimpulannya memang luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Jadi makanya ya sebersih pun saya alhamdulillah Allah berikan keyakinan atas saya. Untuk ya barangkali karena kebodohan saya inilah sehingga kan tidak bisa melirik ke sana kemari gitu ya. Bisa aja deh. Ini ngomong-ngomong batik ini ngeh nih kupu-kupu TKNPP 3165 Suryalaya ini jadi produksi sendiri. Ya ini ada kisahnya sebenarnya. Gimana ceritanya itu? Ada kisahnya. Jadi dari segi orang pengusaha kan selalu dalam ingin berkhidmat dengan keahliannya kan gitu kepada Pangarsa Guru, walaupun mungkin sampai saat ini masih berproses masih berproses. Nah awalnya itu selentingan terdengar penyampaian dari Mama Hotin yang mungkin beliau hanya sekedar
apa ya menyampaikan saya coba itu bikin batik yang ada gambar apa itu yang penting ada kupu dan bunga teratainya kan gitu gitu. Iya. Itu disampaikan ke Ibu Bela Jawa Tengah. Disampaikan begitu, beliau cerita, saya ndak anu saja apa masih belum respon. Lama juga lama banget gitu. Tak pikir iya juga ya. Akhirnya saya coba desain itu. Bahkan saya mendesain itu agak lama karena memang saya bermaksud mendesain baju bukan untuk seragam, tetapi dalam gambar itu semuanya ada filosofinya gitu. Filosofi hal ketarekatan khususnya gitu. Dengan keterbatasan pemahaman saya hal tarekat, ya saya selalu ngangsu kawruh dari sampean-sampean itu. Makanya saya coba desain gambar. Jadi di antaranya ada apa itu kupu, kemudian apa ini Megamendung. Sekilas Megamendung itu kan batik Cirebonan ya, Jawa Barat. Saya maknai apa kejayaan daripada tarekat Tekian Suryalaya itu kan berasal dari Mursyid Syekh Tolhah Kalsabu Cirebon. Kemudian berpindah kepada Pangsa Baspo dan Abah Hanom, dan juga sebagai identitas domisili Jawa Barat. Ya. Itu. Kemudian salah satunya ada kelopak 12 bunga teratai ini yang melambangkan 12 huruf dalam kalimat la ilaha illallah itu ya. Yang di tengah ini gambarnya sebagai paham kan kalau orang tarekat pastilah. Jadi segala bentuk peribadatan itu ya fokusnya ke tengah ini. Dan asik lagi nih, ada kelompok 5, ada kelompok 6, ada kelompok 1 yang melambangkan rukun Islam iman ihsan. Bila dibaca dari atas berputar jarum jam sini jadi 165 amaliyahnya orang-orang tegian gitu ya. Itu diantaranya itu. Nah saya sih masih masih berharap ini bisa untuk kajian kalangan bawah lah. Saya mainnya di bawah saja lah, untuk sekedar mengingat TKN itu ya amaliyahnya 165. Terusan keyakinannya atau pedomannya iman Islam ihsan kan gitu. Jadi ini menarik bahwa berkontribusi untuk pesantren Suryalaya dalam bentuk TKN Suryalaya ini sesuai dengan keahlian. Pak Haji sebagai pengusaha batik akhirnya merespon apa yang disampaikan oleh Mama Otin untuk membuat batik Suryalaya. Udah mulai produksi belum nih? Nah, ini masih kalau segala peralatannya udah siap. Alhamdulillah kemarin itu sudah mulai, kan saya sampaikan ke kawan saya yang di Jakarta itu Gus Rip. Saya nanti awali produk pertama setelah ada muncul 100 Gus Rip. Nah, alhamdulillah kemarin dari Pati itu muncul 50. Alhamdulillah. 50 nanti saya gabungkan. Dan ini ada yang menarik Mas Idan. Saya itu merasa, dan yang saya rasakan kadang saya ingatkan kepada saudara-saudara saya. Kita itu senantiasa diberikan yang luar biasa oleh Suryalaya, khususnya Pangarsa Guru. Sesuatu yang tidak ada bandingannya ya, bahkan seisi dunia ini. Kita belum mungkin belum menerima itu karena kita belum melewati dunia kan itu ya. Iya. Belum. Itu. Nah, saya sisihkan dari setiap pembelian ini. Oke. Dari setiap pembelian ini nanti sebesar 25.000. 25.000 dari harga batiknya ini. Harga 275. Saya sisihkan 25.000. Nanti ada
untuk TKN apa? Suralaya, Ya, dakwah TKN. Baitul Mal khususnya Ke kan Baitul jadi ke- mudah langsung ke pusat ya? Iya, untuk biaya untuk. Dan dari menarik kalau nggak salah ini setiap mereka yang beli akan tercatat Ya. namanya, misalnya Idan beli batik, langsung di situ tulis juga donasi untuk Ponten Suralaya sebesar 25.000. atas nama pembeli itu. Atas nama pembeli. Jadi nanti kan apa transfernya ke sana. Jadi itu tadi apa saya bukan menyeragamkan enggak. Ya. Cuman saya dakwah filosofi saja, Oke, dakwah oke. gambar Paham. gitu enggak ada. Jadi nih teman-teman semua, nih kita dukung nih gerakan dakwah Pak Haji Jamil yang berbasis di Pekalongan, apalagi background beliau ini kan pedagang, apa namanya, pengusaha batik gitu kan. Beliau banyak ngirim ke berbagai daerah, ke Bali, Sumatera, Kalimantan seperti itu. Nah, ini kita dukung nih karena dengan mendukung ini, satu, siar Teken melalui batik, karena batik ini bisa dipakai acara resmi, formal maupun non formal. Buat kondangan juga oke, bahannya bagus gitu kan. Dan desainnya juga bagus gitu kan. Dengan kita ikut membeli, kita juga donasi sebesar 25.000. Bayangin kalau nanti ada 10 orang, 100 orang, 1.000 dan seterusnya kan. Itu untuk program dakwah TKN Surah. Nah, kalau mau beli gimana caranya nih? Ya sementara ini untuk yang di Jakarta itu saya serahkan ke saudara saya Gusrif. Gusrif ya. Kanda Beliau- Gusrif nih. Beliau yang Mengordinir. Walaupun Ini kan gini nih, ini sorry Pak Haji, ini kan yang nonton TK-nya bukan hanya dari Jakarta. iya. Ini dari banyak nih ya, dari Malaysia ada teman-teman Malaysia, ada teman-teman di Mesir, ada teman-teman Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, mungkin gini aja, kalau bagi yang berkenan nanti bisa nanti nih di teman-teman nanti bisa temukan di caption ya. Iya. Di caption mungkin untuk pemesanan itu nanti bisa kita kasih komen lah, nanti kasih komen. Nanti kita akan follow up, kita koordinir aja Pak Haji, karena ini kan luas. Iya. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Haji Jamil nih beberapa peminat. Nanti Pak Haji Jamil bisa sekalian follow up, bisa barang dikirim dari Pekalongan. Jadi ini kan karena dari berbagai ini nih wilayah Pak Haji. Nanti dari Sumatera, oke, mereka merespon, ngasih komen, inbox ke TK News, nanti semua data kita rekap, kita berikan ke Pak Haji Jamil, nanti Pak Haji Jamil nanti akan follow up ke mereka langsung. Iya. Nah, nanti tinggal kirim bukti barang segala macam ke mereka langsung. Nah, kalau ada daerah yang ingin didesainkan sendiri batik bisa juga dong. Misalnya nih LDTKN-nya, Ibu Belanya, GMPS-nya, atau bahkan untuk keluarganya, bahkan juga untuk reuni teman kuliah, teman SMA, itu bisa dengan Pak Haji Jamil ya. Insya Allah. Ini penting nih dakwah. Jadi, nah nanti nomor kontaknya jangan lupa nih, nomor kontak Pak Haji Jamil juga akan kita sebutin di caption. Jadi kita nih membangun dakwah tarekat itu bukan semata-mata untuk mengembangkan majelis zikir, tetapi ekonomi. Layaknya ada masjid, ada pasar, kan seperti itu. Mudah-mudahan nih Pak Haji berkah nih. Jadi kita dukung ya teman-teman semua ya. Mohon doanya. Amin, amin. Mohon doanya. Kita niatkan dengan segala kebisaan kita lah. Itu untuk berkhidmat kepada Pangasa Guru Agung gitu. Ya, insyaallah. Saya itulah. Mudah-mudahan beliau juga ridho, yang terutama itu. Itu yang paling Beliau penting. ridho. Ridho. Iya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah gerakan bersama nih. Iya. Kita harap nih muncul nanti ikhwan-ikhwan TKN juga yang bisa saling sinergi. Mungkin batik kita bisa ke Pak Haji Jamil. Ada juga ikhwan TKN yang bikin peci misalnya gitu kan. Iya. Boleh itu nanti suatu saat tuh. Ada yang bisa bikin sepatu asal jangan bikin masalah aja. Ya. Karena kita ingin khidmat gitu kan. Jadi teman-teman pokoknya gini, pastikan kita dukung bersama apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pak Haji Jamil, seorang pengusaha batik. Bagaimana mengembangkan dakwah tarekat melalui jalur ekonomi. Seperti itu. Luar biasa nih Pak Haji nih. Terima kasih banyak nih. Alhamdulillah. Sudah diganggu di saat kesibukannya mau datang di acara podcast tasawuf. Ini saya malah tadi ndak ngira nih kalau saya kemudian langsung disuruh duduk di sini. Itu udah takdir. Iya. Benar saya dari kemarin itu justru mengedepankan kawan-kawan saya. Tapi saya lihat belum ada yang datang gitu. Karena teman-teman nih kemarin-kemarin ketika kita baru nyampe Pekalongan sempat ngobrol-ngobrol nih. Ada cenderung mau menghindar, justru menghindar jadi duluan.
Gitu. Terima kasih nih Pak Haji. Insya Allah nanti kita sambung, nanti ada beberapa teman-teman dari Pekalongan lainnya, ada Pak Imam Hanafi, ada Mas Agus, ada Ustadz Zain gitu ya. Jadi kita sama-sama bangkitin TKN Pekalongan. Amin. Terima kasih ya. Ya. Salam untuk kawan-kawan yang di TKN Center. Insya Allah. Teman-teman, demikian jadi terima kasih atas dukungan teman-teman semua di kanal TKN News. Teman-teman jangan lupa nih nanti unduh atau download aplikasi TKN News, dan juga teman-teman yang sudah kontribusi pengembangan dakwah TKN melalui media, kita ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi tetap pantengin terus kisah ber-TKN bersama TKN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.